Mulyono adalah tetanggaku, orang super jenius menurutku. Dia sahabat bapakku. Hampir tiap malam mereka berdua jagongan di teras rumah sambil minum kopi. Dia sering melakukan eksperimen-eksperimen. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dia bisa menemukan bibit unggul padi. Zaman dahulu, padi bisa dipanen 6 bulan sekali. Dia menemukan bibit baru yang bisa dipanen 3 bulan sekali. Karena eksperimennya berhasil, dia diundang Bapak Presiden Soeharto untuk ke Jakarta, menuju Istana Negara, berkumpul dengan para jenius-jenius lainnya. Beliau mendapat penghargaan dan mendapat hadiah beberapa uang, saya tidak tahu nominalnya. Dan Pak Mulyono mendapat keistimewaan. Anaknya nanti jika ingin masuk pegawai negeri akan mendapat kemudahan. Pak Mulyono memiliki 5 anak laki-laki, yaitu Mas Sus, Mas Rudi, Mas Bram, Mas Wid, dan Mas Aryo. Untuk Mas Wid, dia ikut orang tua Pak Mulyono. Menurut keyakinan orang Jawa, jika mempunyai 5 anak laki-laki semua, itu disebut Pandowo Limo dan harus diruat atau diadakan upacara, biasanya mandi air bunga, dan diadakan pertunjukan wayang. Keyakinan Jawa sangat melekat di pedesaan. Karena itu, keluarga Pak Mulyono pun mengadakan ritual ruatan. Hari yang membahagiakan sekaligus merepotkan bagi keluarganya, karena mereka mengadakan syukuran besar, seperti orang mau mengadakan hajat pernikahan. Tapi sebenarnya, 1 minggu sebelum diadakan acara, Pak Mulyono didatangi orang sesepuh kampung. Beliau melarang untuk diadakan pertunjukan wayang. Karena itu, pantangan bagi kampung tersebut. Tapi Pak Mulyono tidak menggubris. Dia berkeyakinan niatnya baik, pasti jadinya baik pula. Hari H pun datang. Mereka berlima diruat. Dan malamnya pertunjukan wayang yang meriah. Semua menikmati, tapi tak lama berselang kejanggalan mulai muncul. Tiba-tiba angin sangat kencang muncul, dan tak berselang lama terdengar suara dari arah dapur. "Tolong, tolong, kebakaran, kebakaran!" Dapur Pak Mulyono terbakar, lumayan besar, membakar apa-apa yang ada di dapur. Orang-orang yang bertugas memasak di dapur berhamburan keluar. Dan warga saling bergotong royong membantu memadamkan api. Dan syukur alhamdulillah, api tak sampai merembet membakar ruang lainnya. Terpaksa acara pun dihentikan. Beberapa hari setelah kejadian itu, keluarga Pak Mulyono masih terus mendapatkan kesialan. Keempat anaknya sekaligus menjadi gila, kecuali Mas Wid. Untuk mengobati keempat anaknya, harta Pak Mulyono mulai habis. Dia menjual apapun yang dia punya, sampai suatu saat dia menjual rumahnya. Rumahnya sangat besar waktu itu, mungkin bisa dibilang paling besar. Pak Mulyono memilih mengontrak rumah yang lebih sederhana di pelosok kampung. Karena stres memikirkan anak-anaknya, istri Pak Mulyono melakukan aksi bunuh diri dengan gantung diri. Tapi aksi itu tak berhasil karena ketahuan salah seorang tetangga. Tapi Allah Maha Baik. Dari keempat anak Pak Mulyono, 3 sembuh dan cuma tinggal 1 yang masih sakit jiwa sampai sekarang. Sampai saat ini pun saya masih sering melihat Mas Sus berkeliaran. Sedih melihatnya. Ketika dia berjalan tak tahu arah, dan kebetulan saya melihatnya, saya pasti memberinya makan. Tubuhnya amat kotor, kurus, dan busananya tak karuan. Sobek sana sini, hampir tak berwarna. Ketika saya memberi baju yang bersih, malah dibebernya, dibuat duduk di lantai. Walaupun dia gila, tapi dia tidak pernah mengamuk. Dulu ketika orang tuanya masih hidup, dia dirawat. Sering hilang dari rumah, tapi beberapa waktu ketemu lagi. Tapi sekarang ketika orang tuanya sudah tiada, dia menggelandang. Akhir cerita, kita sebagai generasi zaman sekarang
jangan mengacuhkan nasihat orang-orang tua zaman dahulu, apalagi orang tua kita sendiri. Mereka mengingatkan kita demi kebaikan kita.